ketiga kota Banjarmasin, walaupun dalam keadaan banjir, semoga banjir kali ini juga membanjiri semangat kita. Amin ya rabbal alamin. Walaupun nanti banjirnya agak surut, tetapi jangan sampai juga menyurutkan semangat kalian. Semangat kalian harus tetap dibanjiri dengan kegiatan-kegiatan positif dan pembelajaran. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan MAN 4 Banjar, dan kali ini akan ada sosialisasi seleksi nasional penerimaan peserta didik baru. Nah, bagaimana sekolahnya dari MAN PK MAN 4 Banjar ini? Apa saja keunggulannya? Wajib kalian tonton karena siapa tahu kalian akan menjadi salah satu siswa MAN PK MAN 4 Banjar nanti. Oke, sebelumnya kita kenalkan dulu dua narasumbernya. Ada Bapak Ahyani MA, beliau adalah ketua program MAN PK MAN 4 Banjar. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak hari ini? Sehat, alhamdulillah. Sehat dan tetap semangat. Oke, narasumber kita yang kedua ada Bapak Muhammad Fahmi Wardani SPD. Beliau adalah selaku Wakamat Humas MAN PK MAN 4 Banjar. Betul Bapak? Ya. Iya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari semangatnya saja kelihatan sekali Bapak hari ini sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke, terkhusus untuk kelas 9 wajib kalian ikuti, amati, dan siapa tahu ini adalah pilihan kalian untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, kita kenal lebih dalam dulu apa sih MAN PK itu, kenapa jadi harus MAN PK MAN 4 Banjar dan beda dengan MAN-MAN yang lainnya. Ada PK, program keagamaan. Bisa disebutkan untuk profil-profil sekolahnya dulu. Silakan Bapak menyebut profil. Iya, Bapak Wardan. Oke, baik. Pak izin. Untuk MAN PK MAN 4 Banjar sebagai salah satu dari 10 MAN PK yang ada di Indonesia. Di Indonesia ini ada 3 prototipe, ya, 3 tipe madrasah unggulan. Itu ada MAN PK, kemudian ada MAN IC, dan ada MAN keterampilan. Madrasah-madrasah ini diunggulkan dari 8.807 madrasah aliyah yang tercatat di Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, dari 3 tipe madrasah unggulan ini ada MAN PK dan MAN PK MAN 4 Banjar sebagai salah satu dari 10 MAN PK yang ada di Indonesia. MAN PK MAN 4 Banjar ini sebenarnya adalah reinkarnasi dari MAN PK yang dulu ada pada tahun 1990 sampai dengan 2007-2008, ya, sudah beroperasi sebenarnya dan sudah menelurkan sekitar 500 alumni. Dari studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama bahwa program MAPK dulu dan MAK itu sudah berhasil menelurkan alumni-alumni yang berkualitas sehingga layak untuk dilaksanakan kembali program unggulan MAPK itu, dan kemudian namanya bertransformasi menjadi MAN PK, ya. Di situ bisa dilihat misalnya dari 500 alumni MAN PK yang ada di MAN PK MAN 4 Banjar, tercatat ada belasan orang dosen di UIN Antasari, kemudian ada ketua program doktor di UIN Jogja, ya, kemudian ada sejumlah alumni yang menjadi ketua pengadilan agama di Kalteng, Kaltim, dan Kalsel, ya, dan lainnya. Sehingga dari hasil studi itu Kementerian Agama melaksanakan rapor pada tahun 2016 dan 2017, kemudian di SK-kanlah 10 madrasah aliyah sebagai penyelenggara MAN PK se-Indonesia. Ya, demikian Mbak.
10 madrasah aliyah se-Indonesia. Untuk Kalsel sendiri ada berapa sekolah? Untuk di Kalimantan ada 2. Jadi ada MAN PK Samarinda, yaitu MAN 2 Samarinda. Kemudian ada MAN PK MAN 4 Banjar. Jadi di Kalimantan ini hanya ada 2. Kemudian di Sulawesi ada di Makassar, di Sumatera ada di Lombok, ya, di Padang Pariaman. Kemudian ada juga di NTB di Lombok. Di Jawa Timur ada 2 lokasi, yaitu di Jombang dan di Jember. Kemudian di Jawa Tengah ada di Surakarta dan Yogyakarta. Itu 10 MAN PK yang ada di Indonesia. Berarti untuk Kalimantan sendiri hanya ada 2 dan Kalsel khususnya hanya ada satu, yakni di MAN 4 Banjar. Wow, luar biasa sekali. Itu tadi profilnya ya. Nah, prestasi yang diraih oleh MAN PK ini apa saja sih? Silahkan Bapak. Terima kasih. Untuk prestasi MAN PK MAN 4 Banjar di Martapura ini, yang pertama bahwa sekolah MAN PK-nya ini dari segi lingkungan kita sebagai sekolah adiata nasional. Nah, dengan sekolah adiata nasional, maka lingkungan di MAN PK MAN 4 Banjar di Martapura ini insya Allah clean and green, yaitu bersih dan hijau, alhamdulillah. Nah, kemudian yang kedua, dari segi pergaulan, baik sesama siswa, sesama guru atau guru ke siswa, MAN PK meraih prestasi sebagai sekolah ramah anak nasional. Jadi satu-satunya di Kalimantan Selatan yang mencapai prestasi sekolah ramah anak nasional tingkat aliyah itu hanya di MAN PK MAN 4 Banjar. Dengan adanya sekolah ramah anak nasional ini, maka ciri khasnya tidak ada kekerasan di dalam pergaulan dan di dalam pembelajaran kepada siswa. Ini yang diutamakan. Kemudian lingkungannya aman daripada bencana ataupun hal-hal yang bisa membuat siswa kecelakaan dan lain-lain. Jadi kami fasilitasi dengan berbagai sarana prasarana untuk keselamatan siswa, siswi dan guru di madrasah. Kemudian MAN PK MAN 4 Banjar dari seluruh Indonesia itu ada 400-an sekolah atau madrasah riset. Di Kalimantan Selatan ada 4. Nah, salah satunya MAN PK MAN 4 Banjar secara nasional ditunjuk sebagai madrasah unggulan, madrasah riset. Alhamdulillah. Nah, itu prestasi-prestasi yang diperoleh. Kemudian yang lainnya adalah MAN PK sebagai tadi adiata nasional, kemudian sekolah ramah anak, kemudian sekolah riset. Satunya lagi kita meraih prestasi sebagai sekolah sehat tingkat provinsi Kalimantan Selatan. Nah, demikian prestasi-prestasi MAN PK MAN 4 Banjar yang kesemuanya itu menjadikan siswa yang sekolah di MAN 4 Banjar memperoleh kenyamanan di dalam menimba ilmu pengetahuan sebanyak mungkin. Terima kasih. Oke, break dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Channel of Inspiration dan bersama MAN PK MAN 4 Banjar. Oke, kembali lagi di Channel of Inspiration dan bersama dua narasumber dari MAN PK MAN 4 Banjar yang melaksanakan sosialisasi seleksi nasional penerimaan peserta didik baru. Oke, tadi disebutkan ya sudah prestasi-prestasi yang diraih oleh MAN PK ini ada Adiata nasional, tidak tanggung-tanggung langsung nasional, ramah anak nasional, ada madrasah riset, sekolah sehat, dan kawasan tanpa rokok. Wow, dilihat dari 4 prestasi ini merupakan sekolah yang ideal sekali dan nyaman sekali ya.
berada di letak khususnya? Baik, MANPK Manfaat Banjar terletak di kawasan yang sangat strategis untuk menimba ilmu pengetahuan agama, yaitu di Jalan Pendidikan Martapura, berdekatan dengan lokasi makam Guru Sekumpul yang terkenal dengan Guru Sekumpul. Jadi dari makam Guru Sekumpul ke MANPK Manfaat Banjar itu jaraknya sekitar 300 meter. Jadi sangat berdekatan. Nah kemudian siswa MANPK Manfaat Banjar yang berada di Jalan Pendidikan Martapura ini mempunyai akses yang sangat berdekatan dengan tempat-tempat pengajian yang ada di Martapura. Jadi insya Allah ini lokasinya sangat strategis. Betul, strategis sekali. Karena masuknya tidak jauh, dicarinya gampang, dan terkenal sangat dekat dengan makam Guru Sekumpul. Iya, betul. Kalau dilihat kan itu ada hanya satu sekolah yang program keagamaan hanya ada di Kalsel, yaitu di Manfaat Banjar. Nah, apakah ada perbedaan kalau proses belajar mengajarnya dan program unggulannya itu apa sih? Terima kasih. Untuk proses pembelajaran yang beda dari matrikuler, kita tahu bahwa Manfaat Banjar itu juga di samping melaksanakan program unggulan keagamaan juga melaksanakan program reguler, yaitu untuk jurusan IPA, Bahasa, dan IPS. Nah, adapun yang beda dari MANPK dari program-program tersebut adalah bahwa di samping MANPK juga melaksanakan pembelajaran pagi dari jam 7.30 sampai dengan jam 2.20 untuk program paginya. Ya, di samping di situ ada mata pelajaran yang sama dengan mata pelajaran program lain. Juga untuk TAI-nya kita sudah menggunakan literatur berbahasa Arab. Ya, jadi diutamakan bahwa Dewan Guru juga dan siswa ketika berinteraksi dalam pembelajaran itu menggunakan bahasa Arab. Ya. Untuk fikih, Quran, hadis, akidah, akhlak tasawuf, usul fikih dan lain-lain itu sudah menggunakan berbahasa Arab ketika mereka melaksanakan pembelajaran. Kemudian di samping itu di MANPK juga dilaksanakan program pendalaman minat keagamaan, itu dilaksanakan pada jam 16.10 sampai dengan jam 17.30 ya. Di situ kembali diajarkan mata-mata pelajaran yang merupakan mata pelajaran peminatan keagamaan yang kita tahu diantaranya adalah fikih usul fikih, kemudian tafsir ilmu tafsir, kemudian hadis ilmu hadis, dan di sini menggunakan kitab-kitab modern, kitab-kitab akademik yang biasa kita temukan di bangku kuliah, ya, dan juga diajarkan oleh para dewan guru yang kita ambil misalnya dari para dosen, ketua-ketua jurusan, ya, diantaranya ada Dr. Zikri Nirwana sebagai PB Dekan di Usuluddin, ya, kita daulat beliau sebagai guru mata pelajaran hadis ilmu hadis, ya, sebagai sesuai dengan spesifikasi beliau di Fakultas Usuluddin. Juga ada misalnya ada Dr. Ahmad Kamal, beliau adalah Kemenag Kabupaten Tanah Bumbu, ya, Tanah Bumbu. Beliau adalah alumni MANPK lulusan tahun 1999 dan beliau kita daulat untuk mengajar mata pelajaran akhlak tasawuf, ya. Jadi kita akan ketemu dengan para pengajar yang kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Untuk sore hari, ya. Kemudian habis maghrib anak-anak akan dikenalkan dengan keterampilan keagamaan, ya, dari debat Inggris, kemudian debat Arabik, muhadarah, kemudian tahlil, maulid, burdah, dan lain sebagainya. Terlebih dulu biasanya anak-anak itu kita berikan semacam tahsin mereka dalam mengikuti kegiatan itu. Kemudian di akhir semester 1 mereka akan diijazahi untuk pengamalan secara legal dalam budaya agama kita. Jadi legal, mereka punya kelegalan
kita ijazahi dari para ulama yang memiliki sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah, kalau itu memang amalan-amalan yang bersumber dari hadis ya. Kemudian di samping itu habis Isya mereka akan menerima pembelajaran kitab kuning yang bersifat turas atau kitab-kitab klasik. Jadi sebenarnya MANPK ini memadukan antara pembelajaran dari madrasah klasik dengan ma'had klasik dengan ma'had modern. Itu sebenarnya memadukan dua aspek itu. Jadi ma'had klasiknya kita ambil bahwa misalnya mereka akan dibekali dengan ilmu-ilmu keagamaan yang bersumber dari buku-buku klasik ya, seperti misalnya fikih-fikih klasik Imam Syafi'i dan lain sebagainya, misalnya I'anatul Talibin, Kifayatul Akhyar, atau misalnya tafsirnya ada Al-Itqan fi Ulumil Quran yang biasa kita temukan di pondok pesantren klasik ya. Kemudian di sore harinya mereka akan ketemu dengan kitab-kitab gundul yang notabene-nya adalah kitab-kitab kampus ya, yang mereka hanya temukan di pondok pesantren modern. Ya, perpaduan dua macam ini kami harapkan bahwa dari hasilnya MANPK akan menelurkan para ulama yang intelek, tidak bersifat terlalu ulama barat dan tidak juga bersifat terlalu ulama timur gitu ya. Jadi mereka memiliki wawasan yang sepadan dan mereka di samping punya wawasan yang kompleks, mereka juga punya kemampuan untuk mempraktekkan. Makanya kami beri di malam habis Isya itu wawasan-wawasan ma'had yang bersifat klasik. Di samping itu mereka juga dibekali dengan pengetahuan keterampilan keagamaan yang memadai. Insya Allah seperti itu. Oh berarti karena ada kegiatan pagi, siang, malam, sore, itu sifatnya berasrama juga? Iya, madrasah unggulan yang dicanangkan oleh Kemenak itu 34 madrasah unggulan semuanya berasrama ya, karena untuk memberikan pembelajaran yang lebih intensif dan komprehensif tentunya, sehingga anak-anak akan mendapatkan lebih banyak pengetahuan ya. Iya. Dibilang pondok pesantren, kan pesantren ada mahad yang klasik tadi, ada yang modern, sedangkan ini adalah perpaduan keduanya. Insya Allah kita padukan keduanya. Iya, luar biasa sekali. Oh, oleh karena itu, kenapa jadi disebut MAN 4 Banjar ini adalah TK ya, program keagamaan. Di situ letak khususnya dari program keagamaan. Oke. Nah, di samping itu kita juga tidak menafikan bahwa input ini kan biasanya beraneka ragam ya. Iya. Ada yang dari ma'had, ada yang dari SMP, malah ada juga yang dari sanawiyah negeri. Nah, makanya di awal pembelajaran di semester 1 itu kita berikan matrikulasi bahasa asing. Ya, di situ mereka akan kita paling tidak kita samakan pola bahasanya ya, pengetahuan bahasanya. Jadi yang mula-mulanya asing dengan kitab kuning, insya Allah setelah mengalami pembelajaran 2 bulan, 4 bulan di awalnya itu insya Allah sudah tidak begitu asing dengan kitab kuning ya, tidak begitu ya. Dan di samping itu kita pembelajarannya kitabnya berbasis apa istilahnya konvensional menggunakan kitab kuning, juga berbasis menggunakan kitab-kitab digital ya, karena di MANPK itu kan ada net keagamaan Pak ya, dan di salah satu ruangnya ada ruang qiraah digital. Nah, di situ di ruang qiraah digital itu anak-anak akan diperkenalkan dengan berbagai macam program dalam komputerisasi tentang kitab kuning. Jadi misalnya ada program Maktabah Syamilah yang berisi puluhan ribu kitab, Maktabah Mishkat, Mausu'ah Islamiyah dan lain sebagainya. Jadi mereka ketika menerima pembelajaran tidak terkesan lagi bahwa mereka sedang mempelajari kitab kuning yang notabene-nya biasanya berkesan klasik monoton gitu ya. Tapi ketika mereka mencari di dalam laptop misalnya satu kata kunci dalam hadis atau ayat, kemudian mereka enter, kemudian dalam 1 menit mereka sudah menemukan ratusan hadis dengan yang mengandung kata itu. Kemudian mereka bisa menemukan halamannya, kitabnya dari mana, kemudian penerbitnya apa, itu misalnya. Jadi mereka akan merasa bahwa pembelajaran kitab itu menjadi sesuatu yang modern ya, begitu Mbak. Luar biasa sekali, benar-benar program keagamaan yang sangat unggul sehingga siswa itu dapat
mengenyam pendidikan dunia dan akhirat ya. Maka di sisi itu dulu untuk siswa TSN 3 Kota Banjarmasin, jangan lupa kami selalu menyediakan door prize untuk kalian. Dan kali ini siapa yang aktif bertanya? Nah, bagi siswa-siswi yang ingin mendapat door prize, silahkan kirimkan pertanyaan melalui kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan kelas kalian. Ya, itu tadi sudah ada profil sekolahnya, prestasi sekolahnya apa saja. Ada Adiwiyata, berarti kamu tidak ragu lagi dengan kebersihannya. Ada Ramah Anak Nasional. Nah, Ramah Anak itu jelas kalian itu akan disambut di sana dengan ramah sekali. Dan ada Madrasah Riset. Penelitian, berarti kamu akan diajarkan juga untuk menjadi seorang ilmuwan. Dan ada sekolah sehat. Nah, itu tadi mencakup semuanya. Makanya jangan ragu lagi untuk masuk MAN-PK, karena disinilah tempat untuk mendapatkan pendidikan dunia dan akhirat ya Pak. Insya Allah sangat ideal. Nah, itu tadi ada bagaimana kegiatan belajar mengajarnya, program unggulannya, prestasi. Sekarang sudah ada, tadi disebutkan ada beberapa ya alumni dari situ. Nah, output dari MAN-PK ini gimana? Atau keluaran dari MAN-PK itu, apakah mereka akan mudah nanti melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi? Nah, dari MAN-PK gimana outputnya? Atau kelebihan alumni dan sekarang itu gimana? Oke, terima kasih Mbak. Nah, kita tahu bahwa tadi kembali didirikannya program MAN-PK ini pada tahun 2017 sebagai hasil dari perhatian dan output yang ada pada jilid 1 yang berlangsung pada tahun 90 sampai dengan 2007-2008. Nah, itu sudah tidak diragukan lagi bagaimana outputnya setelah pemerintah melihat, kementerian melihat hasil output yang ada di kementerian sendiri, di Kanwil, kemudian di kementerian seprovinsi dan di lain-lain, sehingga kesimpulannya bahwa MAN-PK itu memang harus diprogramkan kembali sebagai madrasah unggulan. Nah, sejak 2017-2018 MAN-PK Manfaat Banjar sudah kemudian sampai saat ini menelurkan satu angkatan gitu Mbak. Di angkatan pertama pada tahun lalu, tahun 2020, alhamdulillah mereka sudah berhasil berkompetisi. Ya, kita melihat bahwa dari hasil lulusan kita 40 orang ya. Kita lihat ketika mereka mengikuti tes di California University ya 3 orang, alhamdulillah 3-3-nya lulus ya. Kemudian mengikuti tes kembali di Tarim di Universitas Al-Ahqaf Yaman, 3 orang dan 3-3-nya lulus. Kemudian 1 orang mengikuti tes di Madinah, alhamdulillah lulus. Kemudian di Mesir sudah berangkat kemarin beberapa hari yang lalu ya, atas nama Nur Inaya sudah berangkat ke Mesir, 1 orang dan 1 orang lulus. Jadi perempuan. Alhamdulillah apa yang mereka menjadi minat mereka untuk kampus-kampus yang ada di luar negeri itu sudah berhasil secara gemilang 100% dari minat mereka. Oleh karena itu dari hasil itulah kami melihat bahwa minat di angkatan kedua yang sedang belajar di kelas 12 ini makin bersemangat lagi ketika mereka melihat kakaknya. Sekarang ini ada 12 orang misalnya yang sudah menulis minatnya di Al-Azhar ya, dan seterusnya. Ya, di samping kampus-kampus yang ada di kita di Indonesia ya, di Jawa, di Kalimantan Selatan juga. Nah, salah satu dari standar lulusan yang ada di MAN-PK itu adalah TAFIS. Jadi TAFIS ini menjadi modal mereka ketika mereka pengen masuk ke perguruan tinggi yang ada di Timur Tengah. Jadi 100% lulusan MAN-PK pada tahun 2020 tadi sudah melampaui SKL yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, yaitu 6 juz hafalan Al-Quran dan 200 hafalan hadis. Bahkan yang 6 juz itu hanya sedikit orang, sisanya lebih. Ada yang 30 juz misalnya 2 orang, kemudian di bawah 30 juz sampai 20
itu ada 3 orang dan lain sebagainya. Dan insya Allah pada tahun 2021 ini yang sudah menyelesaikan 6 juz, yang sudah menyelesaikan 30 juz ada 6 orang. Jadi akan lebih banyak lagi dan lebih meningkat lagi prestasi kakak-kakaknya. Dan perlu kami sampaikan di sini bahwa itu yang mendapatkan hafalan yang banyak itu bukan modal sebelumnya, artinya bukan hafalan dari waktu sanawiyah. Berarti mulai nol. Iya, ada yang mulai nol kemudian dan sudah selesai Pak ya. Boleh menambahkan bahwa yang tamat MANPK itu selain mempunyai kemampuan seperti yang disebutkan tadi, mereka mampu berbahasa Inggris aktif dan bahasa Arab aktif. Jadi selain menguasai ilmu agama, kemudian mereka bisa menyampaikannya dalam bahasa Arab dan juga dalam bahasa Inggris. Alhamdulillah. Wow, luar biasa sekali. Seandainya Ulun masih di sanawiyah, kayaknya Ulun akan memilih MANPK untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya nih. Karena sungguh luar biasa sekali sekolahnya, madrasahnya. Kalau dilihat dari outputnya yang ada ke Yaman, ke Mesir, ke Madinah, yang lain-lain, itu apakah mereka biaya sendiri atau beasiswa dari pemerintah mungkin? Pada dasarnya kan universitas yang di luar itu ya mereka berasal dari memang beberapa negara yang kaya kan. Kita kenal Saudi Arabia misalnya. Kalau California itu 100% beasiswa ya. 100% beasiswa. Tapi ada negara-negara yang memang bukan dari negara yang kaya seperti Mesir, itu beasiswanya terbatas. Oleh karena itu beasiswa dan non beasiswa gitu ya. Jadi ada yang mengikuti program beasiswa dan ada yang mandiri ya, walaupun katanya ya belum tahu juga saya bahwa biaya kuliah di sana sangat murah walaupun berbiaya ya. Cuman ya kita dari Indonesia memang negara yang cukup jauh letaknya dari Timur Tengah, jadi biasa yang menjadi persoalan itu adalah izin orang tua, Mbak. Iya. Susah sekali mendapatkan izin orang tua ya. Jangankan apalagi yang perempuan, susah sekali. Jadi pada dasarnya universitas yang ada di luar negeri itu berbeasiswa Pak ya? Iya, dapat beasiswa kalau setelah masuk kuliah, apalagi nanti prestasi belajarnya bagus, itu rata-rata mereka dapat beasiswa. Dan yang sangat mengesankan tahun ini ada santri perempuan yang diizinkan oleh orang tuanya, sangat didukung dan diterima di perguruan tinggi Al-Jihad Kairo Mesir, kayaknya. Gitu. Susah masuk situ loh Pak. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Oh, berarti sebenarnya kemauan mereka banyak. Seandainya saja banyak yang mau, banyak yang berminat dan diizinkan oleh orang tua, kayaknya lebih lagi ya yang masuk dan lulus ke luar negeri itu. Oke. Sekali lagi untuk siswa, ayo, ada pertanyaan? Ada. Ayu Ramadhani 9F tes masuk MAPK. Oke. Ada pertanyaan dari siapa tadi? Dari 9F lah ya intinya. Ayu Ramadhani. Ayu Ramadhani tes untuk masuknya bagaimana? Sedangkan di situ kan seleksi nasional. Kenapa? Tolong menjelaskan untuk masuk ke MANPK-nya gimana? Oke. Masuknya nanti melalui link yang ada mungkin kami sampaikan nanti. Linknya itu emadrasah.kemenag.go.id SNPDB 2021 di sana masuknya. Kemudian setelah proses pendaftaran selesai ya ada 7 langkah pendaftarannya. Nanti di akhir Februari akan ada tes ya, tes masuk ya. Nanti ketika masuk di link itu akan dihadapkan pada 3 pilihan, yaitu MAN IC, MAN PK dan MAN keterampilan. Ya, klik aja MAN PK ya untuk masuk ke MAN PK. Nah, setelah diklik silakan lanjutkan dengan mengisi biodata dan mengupload data-data yang diperlukan. Di sana ada kartu keluarga, kemudian juga ada akta kelahiran, kemudian ada surat rekomendasi dari kepala madrasah sekolah sebelumnya bahwa kamu direkomendasi masuk untuk MAN PK ya, recommended gitu. Setelah sudah recommended, kemudian mengupload foto. Fotonya nanti digunakan untuk kartu-kartu yang akan
kalian gunakan dalam proses pembelajaran tes dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu ditunggu aja ya prosesnya. Nanti setelah selesai pendaftaran pada 11 Februari akan ada pengumuman siapa-siapa saja peserta yang lulus administrasi. Setelah itu akan mengikuti tes CBT dan wawancara. Tes wawancaranya kurang lebih terkait dengan minat bakat, pengetahuan dasar keagamaan, kemudian psikologisnya, kemudian juga kesehatan. Kita ingin tahu bagaimana misalnya, bukan siswa yang tidak sehat dilarang masuk, tidak, tapi kan kita menjadi lebih siap. Jadi misalnya apa yang disiapkan untuk anak ini gitu ya, apa bawaan penyakitnya, kita bisa lebih siap untuk mengantisipasi. Sehingga karena kita insya Allah 24 jam kita melayani kesehatan anak ya, karena kita sekolah sehat ya, dan sekolah ramah anak juga. Nah, di tes CBT-nya anak-anak akan berjumpa dengan dua kelompok soal. Kelompok soal yang pertama itu tes psikologisnya ya, tes psikologis. Kemudian kelompok kedua menyangkut tes akademis, yaitu tes mata pelajaran, ada matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan PAI. Nah itu dia. Pendaftarannya sudah dibuka atau Sekarang sudah dibuka dan insya Allah akan ditutup pada tanggal 11 Februari jam 23.59. Oke, bagi siswa-siswi MTSN 3 Banjarmasin yang berminat masuk MANPK, pendaftaran sudah dibuka dan akan berakhir pada 11 Februari. Oleh karena itu, jika berminat, ayo segera daftarkan diri Anda. Nanti linknya akan dibagikan melalui WA Group. Nah, ngomong-ngomong Pak, biasanya kan dari sekolah yang luar biasa itu tidak mungkin lah biaya itu apa ya, yang murah atau bagaimana, apa bisa menjangkau kita, atau apakah ada bantuan dari pemerintah atau murni dari siswa sendiri? Oke, terima kasih. Beruntung sekali kalian yang sekarang berada di kelas 9 dan akan masuk ke MPK ya. Sejak tahun 2021 ini, tahun pelajaran 221-222 ya, itu pembelajaran insya Allah 100% gratis ya. Wow. Semua kegiatannya, jadi makannya gratis, ada beasiswa beasiswa personal dari pemerintah 700.000 per orang per bulan. Kemudian untuk operasional kita, untuk pembelajaran malam, sore, dan habis isya juga, itu kita mendapatkan 500 juta untuk operasional itu selama setahun untuk seluruh kegiatan tambahan. Tentunya itu di samping dana BOS yang didapatkan oleh siswa lainnya seperti yang ada di seluruh Indonesia. Jadi insya Allah MANPK walaupun sekolahnya berkualitas, insya Allah kemudian juga pembelajarannya luar biasa, tapi tetap gratis. Wow, luar biasa sekali. Oh, semakin berminat saya seandainya masih di MTSN ini, karena udah mendapatkan ilmu dunia dan akhirat gratis pula. Tapi mungkin ya buku Pak. Kita ada perpustakaan kan, Oh, ya, iya. ada. Kemudian ada juga di lab keagamaan itu ada ruang khusus, ada 2 ruang komputer, satunya qiraah digital, kemudian yang kedua ruang komputer untuk mencari tugas apa dan sebagainya. 24 jam itu wifi gratis ya. Fasilitasnya juga sudah sangat lengkap ya Pak. Ayo kelas 9 jangan ragu lagi untuk masuk MANPK karena pendaftaran sudah dibuka. Adakah lagi pertanyaan dari siswa? Itu tadi jawaban untuk Ayu Ramadhani kelas 9F. Yang paling banyak tuh biaya tadi. Oh iya, sudah terjawab ya. Nah, gratis. Ayo, kamu sudah nginap di situ, sekolah sehat, kemudian sekolah ramah, kemudian risetnya bisa adiwiyata lagi. Apa yang kamu ragukan dengan sekolah ini? Ayo, segera daftarkan diri Anda. Gimana? Herliani 9B. Iya, ada pertanyaan dari Herliani. Ini
mungkin cara belajarnya nanti apakah perempuan dan laki-laki bisa? Oh iya. Karena seperti pesantren ya. Jadi apakah perempuan dan laki-laki itu berpisah belajarnya? Silakan coba. Oke, untuk pembelajaran tentunya sebagai pesantren ya, pesantren negeri ya, seperti layaknya juga pesantren klasik dan modern, kita juga memisahkan ruang pembelajaran antara putra dan putri ya. Ya, asrama juga kita letakkan cukup jauh antara putra dan putri. Putri tentunya agak di depan. Kalau kalian lihat dari misalnya Google Map, Google Earth ya, kalian bisa melihat lokasi asrama putri itu di samping lab keagamaan atau ruang belajar MANPK sekarang ya. Jadi beda dengan MAN reguler. MANPK ini belajarnya sekarang di ruang lab keagamaan yang insya Allah sudah modern fasilitasnya, kursinya aja bisa mobile, artinya kemana-mana ya tanpa kursinya beroda semua ya. Kemudian ruang kelasnya juga bagus, ber-AC ya. Kemudian juga lengkap fasilitasnya, komputernya kalau guru pengen ngajar menggunakan komputer tinggal colok, tinggal download dan tinggal browsing ya, karena selalu ready hotspotnya 24 jam ya, di sana ada. Kemudian untuk asramanya cukup jauh antara putra dan putri letaknya, sehingga insya Allah aman. Kemudian di dalamnya juga ada di samping petugas keamanan di depan, CCTV, kemudian juga ada pengasuh putra dan putri ya, insya Allah. Kemudian di antara ruang kelas putra dan putri itu kita juga letakkan ruang kantor guru ya. Ya tentunya guru yang khusus untuk ngetem di sana untuk sebelum mengajar MANPK ya. Demikian. Iya, itu tadi jawaban untuk Herliani jelas ya, karena berbasis keagamaan maka antara putra dan putri juga terpisah, dan itu sangat aman sekali karena jaraknya yang lumayan jauh, serta pun kalau ada gabungan disekat oleh kantor guru tadi ya. Iya, itu tadi. Mungkin ada pertanyaan yang lain lagi? Review ulang aja, Pak. Minta review ulang, banyak nih yang minta ada lokasi, kemudian mungkin tertinggal lah, ada lokasi, kemudian sistem pembelajaran itu. Minta review ulang tentang lokasi dan sistem pembelajarannya tadi, Pak. Diulang kembali sedikit proses belajar mengajarnya. Ya, mengenai proses belajar mengajar ya sama seperti sanawiyah ataupun aliyah reguler, kita ada pertemuan di pagi hari dari jam 7.30 sampai dengan jam 14.20. Ini 14.20 aja ya, beda dengan nih aliyah reguler mungkin sampai jam 15 ya. Karena sebenarnya oleh pemerintah sejak keluarnya KMA 183 tahun 2019 itu, kemudian KMA 184 tahun 2019 itu, kemudian sore malam itu dihitung. Jadi sebenarnya kita sudah overload pembelajarannya ya. Jadi wajar kalau di pagi hari itu kemudian menjadi kesannya dikurangi, lebih pagi pulangnya itu jam 14.20, kemudian anak-anak istirahat ya, anak istirahat, kemudian ketemu lagi pada jam 16.10 setelah asarnya mereka bersama di ruang atas lab keagamaan. Insya Allah semua MANPK cukup di sana putra putri ya, disatukan karena ruangnya cukup besar, ada aula 15 kali 25 ukurannya. Kemudian setelah itu kan tadi pembelajaran yang sifatnya sebenarnya adalah pendalaman minat mata pelajaran pagi berdasarkan KIKD yang cuman didalami dari buku-buku, dari kitab-kitab yang sifatnya modern atau kitab putih istilahnya, yang ada biasanya kita hanya ketemu di kampus. Kalau yang kitab-kitab di kampus, bahkan kitab-kitabnya itu biasanya menjadi bahan tes seperti tes hakim agama, tes CPNS guru misalnya ya, itu biasanya menjadi literaturnya. Makanya terkesan sekali bahwa alumni MANPK itu mudah untuk melewati tes-tes itu ya, makanya banyak yang lulus ya, karena memang ketika pembelajaran mereka sudah menggunakan itu, misalnya fikih sunnah
ya itu kan menjadi bahan tes hakim sampai sekarang. Ya itu sudah menjadi bahan pembelajaran dan lain sebagainya. Itu di sore hari, dan Bapak bilang tadi itu ketemu dengan para guru pilihan, bahkan para dosen dan juga pejabat kementerian. Nanti juga kita jadwalkan insya Allah kan kemenak yang ada di sekitar Manpeka, ya insya Allah kita jadwalkan. Kemarin juga ada beberapa pejabat sudah yang kita jadwalkan, ya. Supaya di samping memberikan pembelajaran juga siswa secara tidak langsung termotivasi, ya termotivasi. Kemarin pertemuan pertama kita sudah pertemukan dengan Bapak Profesor Dr. Abdul Halim Berkatullah, Pak ya. Beliau adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Itu kemarin ketika mereka melaksanakan pembelajaran awal di selesai MOS, itu sudah kita pertemukan dengan beliau. Tujuannya agar mereka termotivasi untuk meniru karena kebetulan Bapak Dekan Fakultas Hukum itu adalah alumni Manpeka. Ya, beliau adalah alumni Manpeka periode pertama dan sebagai dekan Fakultas Hukum Unlam dan sebagai profesor termuda di Universitas Lambung Mangkurat. Alumni Manpeka. Iya. Cek, mungkin bisa, apakah ada alamat-alamat IG, Facebook? Jadi siswa kita bisa melihat dari situ. Ada ya ini Man 4 Banjar. Kalau IG ada, silakan nanti lihat, cek di IG ada Man 4 Banjar tanpa spasi. Kalau webnya ada man4banjar.sch.id. Kalau Facebooknya nanti Facebooknya ada. Facebook Man 4 Banjar. Man 4 Banjar Ya. juga. Oh iya. Nanti kalau masih ingin tahu lebih dalam bagaimana gambaran asramanya, mungkin di situ ada ya Pak. Nah, gambaran sekolahnya bagaimana, lingkungannya bagaimana, silahkan cek di IG ada Man 4 Banjar. Webnya ada man4banjar.sch.id serta Facebooknya ada Man 4 Banjar. Silahkan kamu lihat lagi supaya lebih yakin kalau mau masuk di situ. Oh iya, tadi ada menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kalau berkomunikasi sehari-hari, pagi, siang, malam, apakah memang menggunakan bahasa asing tersebut atau masih melestarikan bahasa daerah kita? Untuk siswa, ya kan di asrama itu ada organisasi siswa asrama. Nah, mereka melaksanakan semacam program wajib bahasa. Ya, jadi di samping mereka menerima program pembelajaran matrikulasi bahasa asing dengan tujuan untuk cepat baca kitab kuning dengan program Amsilati pada semester 1, maka mereka juga menerima Tarqiyatul Lughah dari kakak kelasnya, kemudian sambil diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Jadi terjadwal, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu berbahasa Arab, Jumat, Sabtu berbahasa Inggris, dan Minggu bahasa lokal, bahasa Banjar, bahasa Kandangan gitu ya, bahasa apa? Bahasa negara. Jadi intinya bahasa Banjar dilestarikan, bahasa Indonesia dicintai, bahasa asing dikuasai. Ya, alhamdulillah. Wow, luar biasa sekali. Terkait dan terlepas dari itu, ekstrakurikulernya? Untuk ekstrakurikuler yang kita wajibkan adalah yang diprogramkan pada habis maghrib. Ya, itu yang kita wajibkan bagi seluruh siswa Manpeka tanpa kecuali, ya, bukan pilihan itu, ya. Itu ada keagamaan, ada juga bahasa sebenarnya. Jadi ada debat Inggris, ada muhadharah berbahasa Arab, kemudian ada keterampilan keagamaan menyangkut tahlil, kemudian maulid, kemudian dan sebagainya. Ada juga takfis itu sebenarnya adalah muatan lokal di Manpeka, ya. Di samping itu mereka juga kita sarankan untuk bersosialisasi, bergabung dengan ekstrakurikuler reguler, Pak ya. Reguler ya. Jadi dari reguler itu ada ekstra apa aja, Sobat? Ada ekstranya hampir 25 macam. Ada ekstra olahraga, ada ekstra seni,
dan ada ekstra ilmiah juga. Jadi ada di Prima mulai marching band, bela diri, kemudian musik pendamping, ya, musik daerah, dan lain-lain. Banyak, ada 25. Ada 25 ekstrakurikuler dan itu reguler. Iya, boleh dipilih dari 25. Pilihan ya. 25. Kemudian yang wajib keagamaan yang setelah maghrib itu. tadi. Kemudian kalau pramuka termasuk wajib juga, tetap wajib. pramuka, Ya, yang ekstra umum itu. Kemudian dia memilih satu lagi selain pramuka, dia harus milih satu di antara yang 25 macam tadi. Iya. Wah, berarti jangan takut juga kalau punya bakat tidak tersalur ya Pak, karena ada 25 ekstrakurikuler reguler pilihan dan ada ekskul keagamaan. Nah, waduh, luar biasa sekali benar-benar. Mungkin ada lagi pertanyaan dari siswa kita? Oke. Nah, sekali lagi tolong Pak secara lebih detail kenapa sih siswa kami harus memilih MANPK ini? Oke, yang pertama tadi adalah bahwa MANPK Manfaat Banjar ini adalah salah satu dari program unggulannya Kementerian Agama, ya, dengan tentunya fasilitas, kegiatan dan apa saja yang memang bersifat sebenarnya eksklusif, ya, bersifat lebih dari yang lain. Bayangkan saja di Indonesia ini ada 8.800 madrasah. Kemudian kita akan masuk di bagian yang merupakan unggulan yang hanya ada 35 madrasah se-Indonesia yang itu, ya, yaitu dari MANPK, MAN-IC dan MAN-PK, ya, MAN keterampilan. Nah, kemudian di samping itu kita pengen juga ketika kita menyelesaikan program pembelajaran wajib kita, program pembelajaran kita di Madrasah Aliyah, kita sudah berkualitas dan diakui oleh kampus dan dunia kerja. Tentunya maka kita akan mencari sekolah yang berkualitas juga, ya, agar kita mendapat pengakuan ketika kita pengen masuk, misalnya karena berdasarkan surat dari Dirjen Pendis tertanggal 23 Januari 2020 bahwa kampus negeri keagamaan di seluruh Indonesia diwajibkan menerima alumni MANPK, ya, insya Allah. Jadi tidak kesulitan mencari kampus, ya, karena sudah ada surat-surat semacam itu. Kemudian insya Allah tahun ini lagi, ya, dari Dirjen Pendis akan merencanakan kerjasama dengan kampus-kampus luar negeri agar kita memiliki link untuk mendaftar ke luar negeri. Kalau kemarin kan tes gitu, ya, tes mandiri, kemudian apa istilahnya, berkompetisi dengan orang-orang sedunia gitu. Kemudian sekarang akan diberikan fasilitas khusus semacam jalan tol untuk alumni-alumni MANPK se-Indonesia masuk ke kampus-kampus Timur Tengah dan Barat, seperti itu, Pak. Ya, jadi beruntunglah menjadi siswa kelas 9 angkatan 221, karena kita selalu berbenah, walaupun kita sudah unggul, kita akan selalu berbenah menjadi yang terunggul, ya. Makanya kemudian madrasah kita dengan jabatan madrasah hebat bermartabat berkelas dunia, insya Allah, ya. Ada nggak jadwal-jadwal libur yang boleh pulang ke rumah, atau harus ketika libur akhir semester saja, atau bagaimana? Sementara ini, ya, daring, ya, masih daring, semuanya di rumah. Nah, biasanya kalau tidak daring itu siswa kita berikan waktu 1 kali sebulan mereka untuk bertemu dengan orang tuanya, karena biasanya di bulan-bulan awal kan mereka agak labil gitu, ya. Ya, biasanya bahkan ada yang orang tuanya harus ngekos bisa kumpul biasanya, ya, 2 bulan pertama itu. Tapi biasanya ketika sudah melampaui 2 bulan, 3 bulan, mereka malah tidak mau pulang, ya, seperti itu. Nah, biasanya itu. Jadi ada kita berikan memang waktu 1 kali dalam sebulan untuk pulang, ya. Tapi biasanya itu jarang terpakai, Mbak, ya, ketika mereka sudah melaksanakan mengikuti pembelajaran di asrama, mereka sudah banyak punya teman dan mereka akan betah, insya Allah, ya.
Jadi mereka saling betahnya di MANPK di asrama, mereka diberi fasilitas libur, tidak mau pulang, sehingga lebih banyak orang tuanya yang datang menjenguk anaknya, Pak. Iya. Jadi siswanya yang tidak mau pulang, malah orang tuanya. Orang tuanya masa datang ke sekolah mau rindu dengan anaknya. Iya, betul. Ini kan termasuk sekolah ramah anak tadi. Kan yang namanya siswa kadang-kala ada yang tidak disiplin. Nah, bagaimana menanggapi siswa yang tidak disiplin? Apakah ada sanksi-sanksi khusus atau bagaimana? Sebagai sekolah ramah anak, maka disiplin itu tetap perlu, tetapi kita tidak memberlakukan hukuman fisik bagi pelanggar peraturan, tetapi lebih banyak kita mengadakan pembinaan dan antisipasi supaya mereka melaksanakan disiplin positif. Begitu, Mbak? Berarti Tidak ada hukuman. sanksi-sanksi positif tadi Sanksi positif itu mereka dipanggil, kemudian oleh guru bimbingan konseling, kemudian dibina di situ supaya jangan mengulang lagi kesalahannya, kemudian juga diadakan pembimbingan lewat orang tuanya, kemudian sampai kita mengadakan home visit ke siswa itu, walaupun dia jauh dari Martapura, Montai, ada yang tidak disiplin, misalnya kita mengunjungi ke tempat orang tuanya dan kita kerjasama dengan orang tuanya untuk mengadakan pembinaan anak yang tidak disiplin. Ini yang dimaksud pembinaan secara disiplin positif. iya. Karena mungkin asrama jadi lebih mudah mengawasinya ya, Pak. Berarti apakah ada tempat konseling khusus untuk siswa itu? Ada, kami setup namanya. Berarti udah ditandai, oh ini kayaknya siswanya bakal tidak disiplin. Dulu. Ya, kita mengadakan pemetaan itu, pemetaan sikap siswa dipetakan di guru bimbingan konseling sehingga memudahkan untuk mengantisipasi anak berbuat salah atau melanggar peraturan. Dan di asrama sekolah ada dua macam, ada tata tertib madrasah secara umum, kemudian ada tata tertib yang berlaku di asrama. Iya. Nah, tadi kan mendaftarnya, dan ini pendaftaran sudah dibuka sampai 11 Februari. Nanti kan ada tes, kemudian yang lain-lain. Nah, kira-kira kisi-kisinya supaya siswa kami ini bisa masuk, gimana caranya? Maksudnya ya bocoran dikit lah. Untuk kisi-kisi nanti insya Allah kan ada sekitar 2-3 hari ada disosialisasikan dari panitia pusat tentang misalnya materi wawancara ya, dan lain sebagainya. Tentunya tadi terkait minat bakatnya, kita pengen kaji lebih dalam lagi supaya kita bisa mengembangkannya nanti di asrama. Kemudian tentang kesehatannya, tentang wawasan dasar keagamaannya ya, supaya bisa kita kembangkan juga. Kemudian untuk wawancara ya, untuk soal CBT-nya, tes skolastik ataupun psikologi itu nanti ada 90 soal, itu 2 jam ya, dalam 2 jam. Kemudian ya biasa kita bisa browse di internet ya, contoh-contoh tes skolastik dasar gitu ya, karena mereka kan masih di jenjang MTS ya. Kemudian mata pelajaran yang kedua, kelompok mata pelajaran atau tes akademis itu ada bahasa Inggris, matematika, untuk tentunya sesuai dengan jenjang sanawiyah juga ya. Kemudian bahasa Arab dan PAI ya, PAI juga jenjang sanawiyah, cuman mungkin yang agak susahnya adalah soalnya berbahasa Arab. Waduh. Dengan pengantar bahasa Arab gitu ya. Oh, tapi siswa kita juga ada pelajaran bahasa Arab kok. Iya. Dan ada program penguasaan bahasa asing ya. Jangan khawatir, ini walaupun berbahasa Arab insya Allah tetap mengacu kepada seluruh kosakata yang ada di MTS, bukan pesantren. Iya. Ya. Jadi tinggal menguasai itu saja lagi. Oke. Tadi kan ada nama sekolah ini MANPK, MAN 4 Banjar. Berarti program keagamaan dan MAN 4. Apakah pengajarnya itu berbeda antara MAN 4 atau dengan MANPK itu jadi satu semua, bisa ngajar apa saja atau bagaimana? Sebenarnya pada dasarnya secara umum sama Pak ya. Jadi Iya. terutama untuk mata pelajaran yang bukan peminatan.
Tapi kalau sudah masuk ke mata pelajaran peminatan seperti PAI tadi, maka dikhususkan kepada guru-guru yang memiliki kemampuan membaca kitab kuning. Ya, karena kita utamakan ketika mereka menyampaikan pengantar pembelajaran, bahasa pengantar itu sudah menggunakan bahasa Arab. Jadi sudah terbiasa sedini mungkin ketika mereka menyampaikan pembelajarannya dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris, ya. Dan karena literaturnya pun yang disampaikan beda dengan buku paket di reguler, buku paketnya sudah berbahasa Arab. Cek. Kalau mata pelajaran umum kan tadi pagi ya, dari jam 7.30 sampai jam 14. Nah, itu kan ada pembelajaran umum berarti matematika, bahasa Indonesia. Nah, proses pembelajarannya itu juga menggunakan bahasa asing kah atau cukup bahasa Indonesia? Untuk mata pelajaran umumnya kita masih menggunakan bahasa Indonesia, ya seperti halnya man reguler, ya. Hanya saja untuk bahasa Inggris, kemudian peminatan keagamaan itu menggunakan bahasa yang diajarkan, ya. Karena bahasa Inggris menggunakan bahasa Inggris juga, kemudian PAI-nya insya Allah menggunakan bahasa Arab. Berarti memang agak beda ya, pagi, siang tadi khususannya. Misalnya nih, ada siswa yang tidak mampu mengikuti pembelajaran di situ, sudah masuk, sudah lulus, ternyata dia tidak mampu untuk mengikuti selanjutnya. Apakah dia kena sanksi untuk mengganti rugi uang pemerintah atau silakan keluar dari sini? Oke, kita tadi ingat bahwa input itu kita tidak menginginkan juga harus pesantren semuanya gitu ya, tidak membayangkan seperti itu. Makanya di semua MANPK itu sudah ada program dari pemerintah berdasarkan SK Dirjen Pendis nomor 2600 tahun 2019 bahwa setiap MANPK wajib melaksanakan pembelajaran awal itu adalah persiapan bahasa atau matrikulasi bahasa. Jadi tidak peduli dari alumni manapun, dari lulusan manapun, insya Allah mereka akan ternetralisir, ya, tersamakan kemampuan berbahasanya di situ, ya, insya Allah. Jadi jangan khawatir, ya, bahwa bahasa kita misalnya, ya, saya sendiri, saya kan alumni MANPK, itu berasal dari Sanawiyah Negeri juga, ya. Tapi di 2 bulan awal, insya Allah kita sudah bisa menyamai kemampuan kawan-kawan kita dalam membaca kitab kuning, dalam berbicara keseharian dengan berbahasa Arab, ya, asalkan jangan takut, jangan malu, itu modalnya, ya. Ya, kita merasa wajar misalnya kalau kita alumni MTSN ataupun malah SMP, itu kalau masih harus belajar dengan kawan-kawan. Tapi di matrikulasi itu insya Allah kita akan tersamakan kemampuannya. Hati-hati malah dari kontak nanti akan terkecer oleh siswa-siswi alumni MTSN yang gigih, ya, dalam menerima pembelajaran. Jadi insya Allah tidak ada yang sampai kayak gitu, ya, harus terpikirkan harus mengganti uang, tidak seperti itu. Ya, ketika sudah masuk ke MANPK, insya Allah mereka akan menerima bekal pemerataan berbahasa. Jadi insya Allah ketika sudah melampaui semester pertama itu sudah berarti mereka sudah dikategorikan bisa baca kitab, ya, seperti itu. Jadi jangan ragu untuk siswa MTSN. Jangan menilai rendah dulu diri sendiri. Saya tidak mampu, jangan. Selama ada kemauan di situ ada jalan, ya Pak. Ya kan untuk belajar di MANPK itu sekolah akan melayani dengan moto tadi ramah anak. Nah, ramah anak semuanya dilayani, ya, tidak ada sanksi-sanksi yang memberatkan ke siswa. Iya. Jadi jangan ragu-ragu anak-anakku sekalian, masuklah ke MANPK Manfaat Belajar. Kami dengan setengah hati menerima kalian semua. Nah, itu dia untuk kita sih. Oke, yang terakhir Pak, harapan Bapak berdua nih untuk siswa kami dan untuk MANPK sendiri bagaimana? Harapan kami siswa MTSN 3 Kota Banjarmasin sebanyak mungkin berkompetisi mencoba dengan kemampuan masing-masing untuk mengikuti seleksi nasional peserta didik baru MANPK Manfaat Banjar.
Kami yakin Anda adalah semuanya terbaik untuk bisa lulus atau diterima di Manpeka Mantap Banjar. Gunakan kemampuan kalian. Insya Allah masa depan yang cerah akan menunggu kalian di masa yang akan datang. Amin. Silakan harapan Bapak. Harapan saya bahwa saya tahu bahwa MTSN 3 Banjarmasin ini siswa-siswinya termasuk siswa-siswi terbaik ya. Jadi saya yakin bahwa semua kita itu mampu untuk dan berhak untuk berkompetisi ya. Anggap saja ini adalah kalian adalah salah satu madrasah yang cukup dekat dengan Manpeka, bandingkan saja dengan madrasah sanawiyah yang ada di Kalteng sana ya. Mereka juga ikut berkompetisi untuk mendaftar di Manpeka karena di sana juga alurnya harusnya mendaftar ke Manpeka Manfaat Banjar. Jadi sebenarnya jangan takut jadi pecundang, karena pecundang itu adalah mereka yang tidak berani mencoba. Jangan takut untuk menjadi pecundang. Pecundang adalah yang tidak berani mencoba. Ada lagi Pak? Sudah. Untuk info lebih lanjut, mungkin tentang pendaftaran ada di IG ya Pak? Informasinya? Ada di IG, kemudian juga nanti dikirim ya, anunya Iya. Nah, di grup. Oke. Untuk info lebih lanjut silahkan cek IG tadi sekali lagi. IG-nya Man4 Banjar, kemudian webnya ada Man4 Banjar dan sth.id, ada Facebooknya juga Man4 Banjar. Cek. Oke. Sekali lagi diulang, yang mau informasi lebih lanjut silakan lihat-lihat dan kunjungi IG mereka, ada IG Man4 Banjar. Web mereka ada man4banjar.sch.id, ada Facebook juga Man4 Banjar. Untuk link pendaftaran nanti di-share melalui WA group. Oke, luar biasa sekali informasi dan narasumber kita kali ini, dan tetap stay, jangan kemana-mana. Siapa tahu nanti ada informasi selanjutnya, dan sampai jumpa sampai bertemu lagi pada program selanjutnya. Ingatlah satu hal, hidup adalah pilihan, dan pilihan kita hari ini menentukan masa depan nanti. Sampai jumpa, saya moderator dan seluruh kru mohon pamit dan undur diri, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.